Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ingin tanya dulu bagaimana keadaan sekarang ini teman-teman, frekuensinya sampai di mana? Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat, ajaib. Untuk apa kita di sini teman-teman? Bersenang-senang. Bagaimana agar kita ajaib? Bukan. Apapun yang terjadi. Wow, keren. Untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Tepuk tangannya. Alhamdulillah, kita praktek selalu ya agar doa-doa kita mudah sekali menembus langit. Dan ternyata langit itu tidak diam teman-teman. Dia selalu mengamati juga nih bagaimana getaran-getaran vibrasi dari rasa kita yang menghantarkan doa. Dia selalu mencatat, juga mendengar, lalu merespon ya. Tapi ada satu rahasia yang sering terlupa ya. Bukan hanya seberapa banyak kita panjatkan di dalam doa-doa kita, kemudian bagaimana intensnya doa-doa kita, tapi juga bagaimana rasa dari frekuensi dan vibrasi rasa kita yang kita kirimkan, kita getarkan. Ini yang jarang kita pahami teman-teman. Ini rahasianya ada di sini teman-teman. Ya pada saat teman-teman mengatakan, ya Allah karuniakan, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih aku telah dapatkan, terima kasih ya Allah Engkau telah memberikan, terima kasih ya Allah terima kasih. Apa teman-teman yang minta? Tapi ternyata getaran di perasaan beda. Maka yang direalisasi adalah dari rasa. Rasanya masih kepahitan, rasanya masih sedih. Ini kan banyak sekali yang terjadi ya. Teman-teman yang mungkin curhat sama saya, yang chat ini akhir-akhir ini ya, yang mengatakan, Bunda aku kan udah tahajud gitu kan, aku udah sedekah kok gitu kan, sudah sedekah gitu kan. Ini kan berarti di mana nih? Di wilayah lisannya, maaf, wilayah di permukaan gitu kan. Tapi ternyata ada di batinnya merana, tidak sesuai apa yang dilakukannya gitu ya. Padahal pada waktu ibadah harusnya itu merasa ada Allah di dekat gitu. Pada waktu kita udah ibadah kan, udah katanya udah tahajud gitu kan, katanya udah sedekah, udah banyak sedekah, tapi kenapa masih takut, masih pesimis gitu kan, masih galau gitu? Berarti tidak percaya bahwa Allah itu mencatat doa-doa kita. Harusnya pada saat kita tahajud, pada waktu kita sedekah, itu dengan bahagia, tersambung, ada di dalam dada. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih Engkau telah izinkan tangan ini bisa memberikan ada sesuatu yang saya sampaikan kepada makhlukmu yang lainnya. Engkau maha mencatat ya Allah. Nah kalau sudah seperti ini kan bahagia nih. Nanti tidak ada keluhan, tidak ada persoalan lagi. Bismillah. Kalaupun ada gitu ya, nanti saya ingatkan cepet paham gitu ya. Jadi tidak berlama-lama gitu kan. Nah ini rahasianya ya, rahasia doa bagaimana bisa cepat menembus langit, tersambung ya dari ibadah-ibadah kita itu masuk ke dalam perasaan kita happy. Letaknya adalah pada waktu tidak connect ya, ada di proyeksi teman-teman, ada di proyeksi gitu. Di setiap saatnya apa self-talk yang dilakukan gitu teman-teman semua ya. Pada saat kita sudah doa, kenapa ndak yakin gitu kan ya. Contohnya misalnya ya, kita menjual aset gitu kan, wah dikejar-kejar nih ada tagihan gitu kan. Memang ndak mudah nih praktek di sini gitu kan. Harusnya pada saat ada yang mengejar tagihan ini, saat dulu pada waktu ya akan tanda tangan teken kontrak hutang gitu ya, teken kontrak amanah, ini kan bahagia nih ya kan, bahagia nih mau terima uang gitu. Tapi pada saat cicilannya kenapa ndak bahagia gitu? Sampai akhirnya memang harus potong ya, harus ada potong kompas lah gitu ibaratnya ya, harus melepas aset gitu kan.
Tapi pada saat melepas aset ini sudah dikasih rumusnya kan, misalnya ya, udah dikasih jurusnya kemarin bagaimana cara untuk menjual dengan mudah, nih LOP-nya seperti ini seperti itu, tapi belum nyambung. Karena yang terasa adalah, waduh, saya sudah dikejar-kejar tagihan nih, waduh, uangnya belum ada. Itu terus yang tergetar di self-talk, gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena masih ada luka batin yang menyala di sana. Maka harus diselesaikan, gitu ya. Teman-teman semua tidak usah eman-eman. Di 2 kelas arta, tidak usah eman-eman. Itu, saya sarankan, ini sangat murmer. Daripada teman-teman mau, maaf ya, ke psikiater misalnya, ya, ke psikolog misalnya. Saya tidak melarang teman-teman ke sana, silakan gitu ya. Tapi dibanding ke sana kan lebih ekonomis sebenarnya. Ini sebulan penuh loh teman-teman, dibimbing harian gitu kan. Di kelas lain saya sudah bilang jutaan, bisa 4 juta, bisa 5 juta. Powerful. Kalau curhat teman-teman itu saya tidak eman-eman, udah ngetik gitu terus gitu kan. Bahkan ada yang 5 menit ngebel, silakan, ayo 5 menit ngebel. Ternyata 15 menit, 40 menit gitu kan. Coba ya, nah, Bunda Estriana udah tak bel dulu aja, wah masih nyetir ternyata. Gitu kan. Saking apa sayangnya saya dengan teman-teman semua. Ya, sayang sama teman-teman, jangan seperti saya dulu. Saat saya ada persoalan, ya aku gagap-gagap gagap-gagap ini nyari jalan gitu sendirian gitu kan ya, bagaikan seorang diri berjalan ada di tanah yang sangat gersang gitu. Doanya kan kayak gitu pada waktu itu ya, pada waktu ada sesi doa gitu kan. Nah, kalimatnya kayak gitu tuh, dikasih ada musik gitu kan, akhirnya nangis. Ternyata seseorang itu siapa teman-teman? Ternyata Bunda Susan. Sekarang nggak ada doa kayak gitu lagi karena udah banyak teman, banyak sahabat yang ada di sini ya. Jadi saya nggak sendirian lagi. Kalau dulu saya sendirian, nggak ada teman. Tapi terlihat di kejauhan ada oase yang sangat segar, dan itulah saya ketemukan di setiap hari Selasa. Insan mulia, nangis lagi gitu. Wah, luar biasa ya, obat hati awalnya. Jadi pada waktu saya depresi saat itu ya, kenapa sih saya kumatnya kok hari Kamis gitu ya? Karena dosisnya sudah tergerus gitu ya. Di hari Selasa kan dapat obat nih ya. Nah, Selasa Rabu nih dapat obat bertahan, Kamisnya belum dapat nih. Kamis, Jumat, Sabtu ya, Ahad gitu kan. Itu mulai udah kumat lagi tuh. kurang dosis obat ya. Nanti pada waktu Senin tuh mulai kan buat materi sembuh gitu. Selasa sembuh, Rabu sembuh. Nah, itulah di situ ada ritme saya kumat depresinya dan ritme saya sembuh. Teman-teman ya, saat saya di wawancara dokter Dembel, memang kejadian seperti itu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menyembuh dan hikmahnya saya dapatkan. Setelah itu saya bagi ke teman-teman semua, karena saya tidak mau ya ada banyak orang yang menderita seperti saya tidak mau. Maka saya sekuat tenaga all out ya memberikan ada materi-materi ini kepada teman-teman ya. Alhamdulillah tanpa kenal lelah. Bayangkan teman-teman, dari malam bangun gitu ya, kemudian pagi, kemudian ini alhamdulillah siang packing semuanya, masya Allah sampai berantakan seluruhnya ya. Tapi ya udah happy aja gitu ya. Sore saya membuat ini apa, tulisan sebentar. Nah, akhirnya ada malam ini kita bareng-bareng ya, ada di kelas TSN Arta MR. Alhamdulillah. Dan tak berlama-lama teman-teman semua ya, karena kita akan simak bagaimana sih rahasianya ya, sinyal doa kita ya, tang 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 gitu ya, cepat menembus ke arsinya Allah. Nah teman-teman semua, kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari Danuinda. Tepuk tangannya teman-teman semua. Silakan Bunda Pita. Ya, terima kasih Bunda Susan, openingnya luar biasa, bikin semangat semakin menyala-nyala. Ya betul. Biar enggak apa Jumat, Sabtu, Minggu. Sumat. Aku terus guju banyak punya. Iya. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Alhamdulillah ya. Ya teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
ala Muhammadin Rasul Karim wa li amri wa hudata min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat terapi yang dirahmati Allah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu, sama dan terhubung. Ya, teman-teman sudah siap ya belajar untuk malam hari ini? Insya Allah semuanya yang ada di malam hari ini yang masuk ke ruangan Zoom sehat senantiasa paripurna. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Kita selalu banjir orderan, dapat rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Amin. Sahabat datang dari arah mana saja. Rezeki 5 miliar per bulan. Amin. Insya Allah kita bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Semuanya wafat husnul khatimah, masuk Amin. surga bersama dengan Amin. Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih yang udah standby dari awal tadi menunggu kami untuk masuk dan memulai pembelajaran ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa dalam keistiqomahan dan keberkahan dan dilancarkan semuanya ya. Tadi ada yang khawatir, Bunda, saya di daerahnya sedang tidak nyala listriknya, kemudian HP sinyalnya sedang lowbat, kemudian saya khawatir ada petir dan lain sebagainya, mau zoom nih gitu. Nah, tiba-tiba Bunda pikirkan lancar nyala gitu. Nah, ada yang WA saya seperti itu dan alhamdulillah beliaunya masuk ya pada malam hari ini lancar, listriknya udah nyala ya Bunda Homsah ya. Alhamdulillah ajaib luar biasa ya. Manakala kita berhenti dari rasa cemas, kemudian kita ya teman-teman, ajaib itu nyata dan mudah adanya tanpa kita harus merasa terlalu khawatir yang berlebihan karena semua sudah ada yang mengatur gitu ya. Nah, Bunda nih rumah barusan gimana ya, saya masih kepikiran. Jangan dipikirin Bunda, biar nggak kepikiran. Tips singkatnya biar nggak kepikiran, jangan dipikirin gitu. Saya pengen melunasi umrah Bapak yang belum lunas juga. Ya jangan dipikirin dulu kan. Kan jatah kita bukan buat overthinking, bukan untuk berpikir yang berlebih-lebihan, tetapi jatah kita adalah untuk merasa bahagia dan tenang. Uangnya udah ada kok gitu. Allah itu maha kaya kan. Kenapa kita takut gitu? Nggak punya uang, nggak dikasih rezeki, tinggal minta aja, digesek ke ATM-nya. Di mana ATM kita? Di alam semesta, digeseknya itu ya. Minta di banknya Allah, bukan di Bank Miun atau Bank Toyib gitu ya. Gitu kan, tinggal kita LOP aja, ya Allah saya butuh sekian. Ya kita luaskan niat ya. Jangan untuk niat berdoa untuk diri kita sendiri. Misalnya ya Allah saya butuh ya. Saya butuh uang misalnya untuk melunasi umroh adalah 20 juta lagi untuk bapak saya. Coba niatnya diluaskan seperti ini. Ya Allah saya minta uang 50 juta. Yang 20 juta buat melunasin umroh bapak. Yang 10 juta mau saya sedekahkan buat beli ya kambing mokor nih Allah gitu. Yang 20 juta lagi gitu untuk bagi-bagi kepada fakir miskin, yatim piatu, untuk anak saya, untuk kebutuhan rumah tangga, boleh kok gitu. Doa itu jangan sempit gitu. Doa itu harus luas ya. Jadi saya izin tidak pakai disiplin kata. Doa itu harus luas ya. Meluaskan doa, meluaskan manfaatnya juga. Jangan terkhusus doa langsung tujuannya apa gitu. Ya Allah saya mau anak saya supaya jadi hafiz gitu kan. Nah, coba diluaskan ya. Ya Allah, saya mau anak saya jadi hafizah supaya ilmunya bermanfaat, mengalir bukan hanya untuk kedua orang tuanya, tetapi untuk masyarakat di sekitarnya. Ketika anak saya menjadi hafiz dan hafizah, mereka akan berjuang untuk menegakkan agamamu. Nah, itu lebih luas daripada langsung tembak to the point. Karena memang doa harus yang seperti itu gitu ya. Jadi tidak egois ya, namanya bukan doa yang egois, tapi doa yang bisa menyebabkan keajaiban kita adalah manakala kita tidak hanya sekedar berdoa untuk diri kita sendiri ya. Ingat rumusnya adalah ada kickback di sana. Manakala kita mau mendoakan orang lain ya untuk doa-doa kita, maka malah itu cepat terkabulnya daripada kita doa langsung to the point untuk diri kita sendiri.
Ya, nah misalnya saya mau orderan saya itu seketika bisa closing setiap hari 100.000, 200.000, pokoknya 1 juta sehari gitu. Maka doakan dulu, ya Allah, semoga dagangannya Bunda Diah Utami menjadi laris, sebulan omsetnya tembus 100 juta gitu. Doakan dulu orang lain gitu. Setelah kita doakan orang lain, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan doa yang sama untuk diriku pula. Nah, seperti itu teman-teman doanya ya. Nah, sekarang bagaimana sih supaya sinyal-sinyal itu bisa cepat sampai, energi langitnya itu cepat sampai kepada Allah ya. Malam hari ini kita akan khusus membahas tentang doa dan bagaimana ya sinyal doa itu sinyal yang tepat ya. Sinyal yang tepat dari sebuah doa bisa nyampe kepada Allah itu ternyata ada perantaranya juga ya. Saya izin untuk share screen dulu. Oke, ini adalah kekuatan doa ya, beserta dengan cara memperpanjang sinyal spiritualnya. Sudah kelihatan gambar saya teman-teman semuanya? Sudah kelihatan. Ya, saya Kelihatan, untuk tampil gimana Bunda? kelihatan. Ya. Oke, ini saya full screen ya, biar gambar saya nggak double. Ternyata hasil rekaman kemarin gambar saya jadi ada 2 gitu ya. Ya, nah supaya jadi 1 aja. Oke. Nah, ini dia kekuatan doa dan cara memperpanjang sinyal spiritualnya. Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah yang berkata, ya Rasulullah itu bersabda, doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit serta bumi. Wah, keren banget ini kata-katanya ya. Jadi teman-teman, doa adalah senjatanya kita. Gitu. Kemudian ini adalah tiang agama juga selain sholat ya kan. Kalau setiap sholat harus ada sisipan doanya. Kemudian ini adalah cahaya langit, juga cahaya untuk bumi. Manakala seorang mukmin tidak mau berdoa, maka dia termasuk kategori orang yang sombong, gitu kan? Dan dia orang yang tidak mau pakai senjata, padahal dia sudah punya senjata. Kenapa sih kita harus memanjatkan doa? Doa adalah sebuah permintaan, sebuah keinginan. Dan Allah juga pernah berpesan, ketika wahai hambaku, ya sesungguhnya aku ini dekat ya, sesungguhnya aku ini dekat, maka mintalah apa saja kepadaku melalui doa. Gitu. Jadi doa ini memiliki fungsi ya, fungsinya selain sebagai alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini merupakan senjatanya kita. Kenapa ini bisa disebut senjata? Karena doa itu kan meliputi dari ranah rasa dan kemudian ranah kata, gitu. Manakala seorang muslim itu kan dalam magnet rezeki kita diajarkan bahwa rasamu adalah LOP-mu, kata-katamu adalah doamu. Nah, doa itu LOP, gitu kan. Maka ini adalah senjata lah. Kamu punya senjata, kamu punya hajat. Kenapa senjatanya enggak dipakai? Ibaratnya ya kita mau membidik sebuah target menggunakan anak panah. Ya, kita mau membunuh kijang buat santapan makan malam, misalnya seperti itu ya. Berburu santapan gitu. Kita sedang ada di tengah-tengah hutan gitu. Tidak ada makanan lain kecuali hanya hewan-hewan dan kita harus bertahan hidup, survivor gitu. Sebagai seorang survivor di sana. Nah, tugas kita adalah berburu. Nah, ketika kita berburu, kita dibekali senjata. Senjata kita adalah anak panah. Tetapi kita tidak mau menggunakan anak panah tersebut. Apakah bisa gitu? Kemudian hewan-hewan buruan kita itu bisa kita dapatkan, gitu kan? Maka Rasulullah juga pernah berkata, ya doa itu laksana busur dari anak panah yang bisa melesat kuat atau tidak melesat sesuai dengan seorang pemanahnya, kekuatan dari pemanahnya, gitu. Ya, Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Maka jangan kita jadikan doa kita sia-sia, gitu. Kalau teman-teman mau, kita harus bisa ya menggunakan doa kita itu supaya menjadi ya alat senjata yang ampuh dan powerful untuk diri kita sendiri.
gitu. Jadi jangan sia-siakan kalau ada kesempatan doa saat sholat, karena doa ini adalah senjatanya kita, kemudian ini tiang agamanya kita, karena doa juga bisa memberikan cahaya langit dan juga memberikan cahaya bagi bumi. Kan ada ya doa yang berbunyi bahwa jadikanlah aku sebagai cahaya gitu kan. Doa itu macam-macam gitu dan fungsinya juga macam-macam, termasuk dari afirmasi dan LOP teman-teman semuanya itu juga bisa disebut sebagai doa gitu. Lantas bagaimana sinyal doa yang bisa menembus langit? Jadi doa itu bukan sekedar kata-kata, tapi sinyal spiritual yang diteliti dapat menembus langit. Dia tidak nampak, tapi ternyata berdampak ya. Jadi ya di sebuah penelitian bahwa saat orang berdoa sinyalnya itu tembus langit atau tidak itu dari kemampuan orang itu sendiri. Kenapa? Nah, bicaranya adalah di ranah rasa dan ranah kata itu harus bisa dirasakan. Gitu. Ketika kita mengucapkan suatu doa itu harus terasa sampai ke dalam hati, feel-nya itu dapat. Jadi bukan hanya sekedar kalimat-kalimat biasa. Misalnya kita mau minta jagat yang paling mudah, teman-teman pasti ingat semuanya ya, yang Robbana atina fid dunya hasanah gitu kan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Teman-teman bilang itu sudahkah itu dirasakan setiap kali bilang kalimat itu? Robbana atina fid dunya, ya Allah lindungilah gitu, ya Allah lindungilah dan selamatkanlah saya dari dunia yang tidak baik-baik saja gitu kan. Saya minta perlindungan juga dan kesejahteraan, keselamatan di akhirat. Itu sudah dirasakan belum ketika kita berdoa demikian? Atau teman-teman kita mengucapkan ya kalimat-kalimat thayyibah itu juga bisa menjadi sebuah doa. Misalnya ya kan teman-teman bilang zikirnya apa? Subhanallah. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Benar-benar mensucikan Allah apa enggak gitu kan. Nah, ini harus diteliti. Karena kalau teman-teman berdoa tidak paham maknanya, tidak tahu rasa, gitu ya. Seperti teman-teman bilang, ya kayak saya bilang barusan tadi di awal, gitu kan. Saya berdoa, Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, saya minta tolong supaya lidah saya itu nggak keluh dan bisa berkata-kata lancar, gitu kan. Ketika berhadapan dengan teman-teman semuanya itu saya rasakan dengan feel, gitu. Benar-benar saya rasakan. Saya ingin Allah beri kemampuan ketika saya memberikan ilmu ini untuk teman-teman semuanya, biar teman-teman semuanya berasa gitu. Inginnya seperti itu ya. Ini harus diteliti. Nah, sinyal-sinyal yang demikian teman-teman harus bisa mengupayakannya biar bisa menembus langit, seperti selayaknya doa seorang ibu kepada anaknya, atau doa seorang istri kepada suaminya itu harus bisa nembus gitu kan. Kalau nembus contohnya ada gitu, paling gampang contohnya adalah Bunda Susan gitu kan, tembus semuanya doanya. Makanya Bunda Susan gitu saya beri julukan Ratu LOP. Keren. Itu. Nah, teman-teman mau nggak sih sesukses Bunda Susan sekali doa bisa tembus gitu kan? Nah, maka harus memperkuat sinyal. Sinyal apa? Sinyal doanya. Caranya bagaimana? Nah, kita belajar bareng-bareng ini ya. Nah, memperpanjang sinyal doa. Semua ibadah khusus yang Allah perintahkan untuk kita, salah satu hikmahnya dari jutaan hikmah dalam ilmu energi adalah memperpanjang sinyalnya. Ya kan? Sinyal HP harus diperpanjang dengan cara apa? Tambahin kuotanya. Ya nggak? Kalau kita kuotanya nggak ditambahin, tiba-tiba kuota habis, adakah sinyal untuk HP tersebut? Bisa nggak connect untuk nge-zoom? Atau bisa nggak connect untuk melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas internet? Tentu saja tidak, gitu kan. Maka untuk bisa memperkuat sinyal HP tidak hanya sekedar kita harus naik tower, nggak perlu naik tower. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk memperpanjang sinyal? Ya itu saja, harus ya beli kuotanya, kemudian HP-nya juga harus rajin dicas, gitu kan. Maka itu adalah langkah-langkah untuk memperpanjang sinyal HP. Lalu langkah-langkah apa saja untuk memperpanjang sinyal doa? Nah, tahukah teman-teman semuanya bahwa wudhu itu ada sinyalnya di sana yang bisa kita panjatkan, kita perpanjang untuk tembus ke langit. Apanya? Doanya ketika wudhu kita perbanyak. Ya, orang habis wudhu itu ternyata sinyalnya panjang. Maka dalam kondisi berwudhu, ya ibu bapak harus banyak berdoa.
Nah, tapi hati-hati pula ketika sesudah berwudu, kadang-kadang sholat jamaah di masjid nih, gitu kan, udah wudu, terus bapak-bapak ketemu sama temannya mau sholat Jumat, ngomongnya nggak dijaga, tidak disiplin kata, gitu kan, tiba-tiba nggak sadar ngegibah orang. Nah, ketika kondisi wudu kita, ya ibu dan ayah menggunjing orang, maka sinyal doa yang sudah dipanjatkan oleh bapak dan ibu sekalian yang ada di sini bisa ditarik lagi, hilang sinyalnya. Kok bisa gitu Bunda? Bisa dong, kan ada perisainya di sana. Ketika kita menggibah, kita menggunjing orang, tiba-tiba ada perisai gitu kan di depan. Ketika ada perisai di depan, berarti sinyal kita hilang, ya kan? Nah, apa yang menyebabkan kita tidak ajaib? Karena kita menghalangi sinyal kita sendiri, seperti itu. Lalu, kenapa? Ya, kenapa wudhu kok bisa disebut memperpanjang sinyal? Karena di tubuh kita ini ada ya titik-titik meridian, ya namanya ya, yang diusap oleh terkena air wudhu. Gitu. Titik-titik meridian tadi itulah ya, seperti kalau ternyata melalui penelitian saya amati gitu kan, itu merupakan kayak itu teman-teman, jalannya tawaf ya, tawaf di Baitullah gitu kan. Kalau jalannya tawaf di Baitullah itu kan berlawanan dengan arah jarum jam, ya kan. Nah, itu merupakan titik-titik meridian pusat dari kendali sinyal alam semesta yang memang seperti itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, bukan diatur oleh manusia searah dengan jarum jam gitu kan. Jadi titik meridian kita ya yang terkena dengan air wudhu itu bisa menyampaikan kita ya, memperpanjang sinyal kita sampai kepada Allah ya. Makanya dalam wudhu itu kan kita dianjurkan ada doa di sana ya, nama itu wudhu irafil hadasi asgori fardalillahi ta'ala, kita membasuh gitu kan dengan niat ya membersihkan ya. Nama itu wudhu irafil hadasi, saya membersihkan dari hadas nih. Nah, maka itu ketika kita sudah bersih dari hadas, ketika kita sudah bersih dari kotoran-kotoran yang melekat gitu ya, tidak sengaja, entah itu debu-debu gitu kan, dan kita bersihkan dengan wudhu, maka kita harus berhati-hati dari perisai gitu ya. Apalagi tersentuh yang bukan mahramnya, ngomong yang nggak baik aja kita nggak boleh gitu. Hal-hal apa saja yang membatalkan wudhu, maka teman-teman harus tahu gitu kan. Selain misalnya mohon maaf kentut gitu kan. Nah, itu omongan yang tidak bermanfaat, ternyata meskipun wudhunya tidak batal, tapi pahala doanya batal gitu. Nah, maka teman-teman semuanya perhatikan gitu ketika teman-teman sedang dalam kondisi berwudhu gitu ya. Nah, kan ada simbol-simbolnya, cuci muka gitu sebagai apa, kemudian cuci tangan sebagai apa, mensucikan tanganku ya dari perbuatanku, mensucikan langkah kalau membasuh kaki, mensucikan pendengaran kalau membasuh telinga, mensucikan mata dan penglihatan kalau membasuh wajah gitu kan. Nah, kalau membasuh rambut ya mensucikan otak ini teman-teman. Kan membasuh rambut itu kan yang dibersihkan apa ya, sebagian rambut yang atas gitu kan, terutamanya seperti itu. Nah, secara kedokterannya gitu di sini di kepala bagian atas ini adalah otak bagian depan gitu ya. Otak bagian depan itu ternyata itu fungsinya ya kebanyakan berpikir itu ranah logika dan hawa nafsu gitu, makanya perlu dibasuh di sana gitu ya. Nah, perlu dibasuh supaya apa? Kita tidak dikendalikan ya, terselubung atau istilahnya dikelilingi oleh hawa nafsu kita sendiri. Makanya perlu disucikan sepanjang hari, sepanjang 5 waktu untuk yang sholat wajibnya ya, seperti itu. Nah, baru tahu ya bagaimana wudhu bisa menyempurnakan sinyal. Nah, lalu apalagi untuk memperpanjang sinyal doa kita sholat. Nah, ini sudah pasti sholatnya. Semua orang tidak sadar bahwa putaran sholat itu satu rakaatnya itu 360 derajat gitu. Kenapa 360 derajat? Ini sudah diteliti ya dan disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan gitu ya. Kok sampai 360 derajat padahal itu hanya untuk satu rakaat? Iya gitu kan, ada rukuknya, kalau rukuk ya 90 derajat, kemudian ada sujudnya, kan kita balik lagi gitu kan, setelah 180 derajat kita balik lagi, itulah yang disebut dengan 360 derajat. Nah, salat itu tidak hanya sekedar untuk mensucikan jiwa kita, tetapi secara fisiknya salat itu menyehatkan seluruh pembuluh darah kita, pembuluh darah meridian kita
di badan kita juga ikut berputar gini kan, secara nggak langsung kita olahraga juga gitu. Dan olahraga ternyata ya manfaat sujud nih ya teman-teman. Orang yang banyak sujudnya itu darah dari otak belakang itu mengalir ke otak yang depan. Nah, ketika ada aliran darah mengalir ke otak yang depan sini, itu adalah membersihkan ya. Membersihkan apa? Membersihkan pikiran-pikiran yang kurang positif. Ya, pikiran negatif gitu yang ada di sini, karena pusat kendali hawa nafsu ternyata ada di, kalau orang Jawa bilang, bun-bunan. Itu ya, otaknya di situ lah letaknya. Hawa nafsu terkendali dari pikiran kita. Kenapa kita merasa cemas, overthinking? Karena memang otak itu ada bagian-bagiannya, bagian depan ya, bagian tengah, kemudian ada bagian kiri, bagian kanan, itu ada fungsi-fungsi tersendiri. Nah, ini para dokter yang lebih paham gitu ya, yang menjelaskan seperti ini. Nah, kalau dikaitkan dengan secara ilmu alam semesta dan Al-Quran, wah keren banget gitu. Saya pernah mendengarkan kajiannya ya, nanti kapan-kapan kita bahas tentang otak gitu. Kenapa otak ya, tempat kita berpikir bisa seampuh itu untuk melangitkan doa dan juga melangitkan LOP kita gitu. Nah, jadi ibadah salat ini luar biasa, dari takbiratul ihram gitu ya sampai salam gitu. Kemudian semua itu mengandung sinyal. Ya, sinyal apa? Ya, sinyal untuk menjadi ajaib. Semakin panjang, semakin khusyuk kita melafalkan, melantunkan lafaz-lafaz yang harus kita sampaikan ya di dalam sholat gitu ya. Entah itu baca al-fatihahnya, atau baca surat pendeknya, baca tahiyat, itu semuanya mengandung doa. Dan itu semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan sehabis sholat, jangan buru-buru pergi gitu kan. Ya, tolong berdoa dulu, duduk dulu gitu. Karena sinyal setelah sholat itu sedang panjang-panjangnya gitu ya. Jadi jangan sampai sinyal setelah sholat itu meredup tanpa doa ya. Eman-eman gitu. Sayang banget kalau nggak dipakai. Nah, karena kita punya apa namanya waktu khusus gitu, dikhususkan oleh Allah. Kalau kamu sudah sholat, maka berdoalah, mintalah apa saja kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Ya, nah kenapa kita nggak pakai di situ? Nah, tapi doa yang bukan sembarang doa gitu ya, doa yang pakai rasa gitu ya. Nah, orang yang menegakkan sholat wajib saja bisa sinyalnya kuat gitu ya, bisa menembus langit. Bagaimana jika orang tersebut tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya dan sholat rawatib gitu? Pasti sinyal-sinyal tersebut akan semakin panjang. Nah, seberapa panjang sinyal yang teman-teman kirimkan ke langit? Itu tergantung dari kuatnya rasa yang teman-teman pakai saat sedang sholat. Itu ya. Kenapa doa saya kok tidak menembus langit, tapi doanya si A, si B, si C kok gampang? Nah, itu tadi sinyalnya belum panjang. Lalu apalagi Bunda yang bisa memperpanjang sinyal doa? Yang ketiga adalah shaum atau puasa. Nah, dalam keadaan puasa ya, orang sedang puasa itu sinyalnya pasti panjang gitu ya. Orang yang sedang berpuasa doanya pasti diijabah oleh Allah. Nah, makanya ketika bulan Ramadan kemarin adalah bulan yang paling istimewa karena kita semua sedang berpuasa. Dan manakala kita sedang puasa, kita minta apa saja kepada Allah itu mudah dikabulkan ya. Jangankan malam 1000 bulan gitu ya, semuanya alam semesta ini akan ya mudah istilahnya tunduk patuh kepada orang-orang yang benar-benar memberikan sinyal terbaik di alam semesta. Seperti itu cara kerjanya ya. Itulah mengapa ketika orang sedang berpuasa itu nggak boleh bicara sembarangan, karena bisa tertarik apanya, doanya, sinyalnya gitu, bisa terbelenggu oleh pelisai gitu. Dan sinyal paling panjang saat kita berpuasa itu kemarin adalah saat sahur dan saat menjelang buka puasa. Nah, mengapa sering disebut oleh ustazah gitu kan, ayo banyakin berdoa kalau mau jelang buka puasa gitu kan, karena doanya sedang mustajabnya di waktu itu gitu kan. Ya, karena nggak semua orang ya langsung diijabah doanya. Karena apa? Sinyal orang kan masing-masing beda-beda gitu kan. Terhalang apa ya? Itu tadi karena ada perisainya. Nah, ketika teman-teman mau meluangkan waktu memperpanjang doa, boleh jadi sinyalnya makin panjang. Terus siapa lagi yang sinyal doanya panjang? Usia yang bertambah. Nah, di sini sahabat ada nggak yang kelahiran 60-an? Coba angkat tangannya yang lahir tahun 60. Adakah yang lahir tahun 50? Atau adakah yang lebih tua dari itu?
tahun 40 ada nggak ya kira-kira? Nggak ada ya, di sini muda-muda semua ya. Maka berbahagialah ya, berbahagialah teman-teman yang sudah senior ya. Saya nggak bilang sepuh ya, semuanya di sini muda semuanya. Semangatnya masih muda semuanya karena mau belajar. Orang yang mau belajar senantiasa muda ya, insya Allah semuanya muda gitu ya. Berbahagialah karena sinyal dari orang yang panjang usia itu sinyalnya lebih panjang daripada orang yang usianya masih muda. Sinyalnya Bunda Susan lebih panjang daripada sinyal saya karena umurnya Bunda Susan lebih banyak dari saya gitu. Maka berbahagialah gitu kan. Bunda Susan kelahiran 70-an, karena saya kelahiran 80-an gitu kan. Nah, masa tertentu gitu yang ada di sini berarti sinyal kita untuk berdoa kepada Allah itu sedang bertambah ya. Kalau teman-teman sudah punya cucu berarti kan minta doa itu cucunya gitu kan. Mbah, nenek, kakek doakan saya ya. Nah, ketika kakek nenek mendoakan cucu itu sinyalnya luar biasa ampuh daripada sinyal bapak ibunya sendiri loh. Beneran gitu kan. Karena apa? Nenek dan kakek lebih pengalaman dari bapak ibunya. Mereka hidup lebih lama kan gitu ya. Nah, ketika cucu minta doakan melalui video call, maka Mbak saya mau masuk perguruan tinggi, minta doanya, doakanlah gitu. Karena sinyal kita sedang ajaib-ajaibnya gitu. Kalau kita memiliki usia yang sudah 50-an, 60-an, 70-an gitu ya. Kalau yang sudah 50-an berarti usianya hampir 70 tahun gitu. Ada yang sudah 70 tahun lebih gitu. Maka berbahagialah, jangan saya udah bau tanah Bunda, jangan bilang begitu. Semua orang umurnya nggak tahu ya. Ada kok yang mati usia sekolah dasar gitu kan. Ada yang mati bayi gitu kan. Ya kan? Nah, bayi apa bau tanah? Ya kalau umurnya pendek bau tanah juga gitu kan. Kita tidak boleh berdoa yang tidak baik gitu kan. Saya sudah berumur Bunda, tidak ada batasan dan halangan untuk sebuah keistiqomahan dan semangat belajar dari umur. Itu nggak ada batasan. Bahkan Rasulullah kan menerima wahyu di usia 63 tahun saat sakaratul maut gitu. Saat sakaratul maut itu Rasulullah masih belajar ya, dapat surat Al-Maidah itu kan ayat yang kelima kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi teman-teman yang namanya belajar itu tidak ada kata pensiunnya. Tidak ada kata pensiunnya untuk belajar. Benar. Gitu. Jadi ketika kita mau belajar itu pasti semangatnya muda gitu. Meskipun teman-teman di sini mungkin secara kedinasan gitu. Saya udah pensiun Bunda, saya udah mau pensiun, umurnya udah banyak Bunda. Tolong jangan berkata yang demikian gitu. Berkata yang baik-baik aja. Bunda, saya meskipun sudah berumur saya semangat dan saya senantiasa muda. Saya mau terus belajar gitu. Enggak apa-apa gitu. Boleh aja, malah sangat-sangat dianjurkan gitu. Banyak kok yang ajaib di usia yang tidak tergolong muda lagi gitu kan. Rasulullah menjadi Rasul aja bukan di usia 30-20 tapi di usia 40 tahun gitu kan. Ya usia pertengahan tuh kayak saya 40-an tahun gitu kan. Nah, makanya ada yang bilang bahwa life began at 40. Hidup dimulai dari usia 40 tahun. Nah, memang benar banget. Kalau di usia 40 tahun kita menemukan jalan ya spiritual atau jalan kebaikan lain, maka selamat ya. Teman-teman adalah termasuk orang-orang yang selamat. Tapi ketika saat umur 40-an ternyata hidupnya belum ada kemajuan, nah itu perlu diteliti lagi gitu ya, perlu harus belajar lagi seperti itu ya. Jadi teman-teman ingat ya, bertambahnya usia bukan menjadi faktor perisai atau penghalang untuk mendapatkan rezeki, tapi bertambahnya usia itu ternyata memperpanjang sinyal doa teman-teman semuanya. Maka berbahagialah yang sudah berumur, karena semakin berumur ternyata doanya semakin cepat diijabah oleh Allah. Gitu yakinnya ya. Apalagi yang bisa kita pakai untuk memperpanjang sinyal doa kita Bunda? Sedekah, zakat, dan infak. Nah, memperpanjang sinyal, maka setelah berinfak itu teman-teman hati-hati dalam ngomong. Jangan berkata, Bunda Fitra nge-share, maaf ya, Jumat berkah setiap hari Jumat. Wah, nanti teman-teman pikirannya gini, wah minta terus jalur. Oh. Gitu. Nah, kalau begitu tapi dikasih gitu kan. Ngasih sih, tapi bilangnya sambil ngedumel rasanya.
gitu kan. Wajahnya nggak bahagia gitu kan, pikirannya kemana-mana gitu kan. Nah, ini yang bisa menjadi perisai. Hati-hati, boleh jadi infaknya ditarik lagi sama Allah, pahalanya kalau infaknya udah dikeluarin mau udah gitu, pahalanya ditarik lagi sama Allah ya, karena kita yang merasa ngedumel gitu ya, udah keluar yang kemarin ikhlas apa enggak gitu kan. Kalau nggak ikhlas mending nggak usah ngasih. Tapi ingat prinsipnya, kalau kita mau berinfak, lihat dulu kanan kiri ya, terutama dari kerabat ya, adiknya, kakaknya, ponakannya, anaknya gitu kan. Nah, kalau kita sudah ada kelebihan harta, baru kita sisihkan untuk anak yatim sekitar rumah atau masjid gitu. Bunda, gimana kalau saya punya harta misalnya 100.000 rupiah, saya ingin semuanya rata, buat adik saya 10.000, buat anak-anak yatim sebelah juga 20.000, sekian, pokoknya dibagi 100.000 untuk 10 orang. Sudah termasuk untuk adik, ponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Tiap minggu saya bagi seperti itu, bagaimana Bunda? Bagus, boleh-boleh aja, sah sedekah. Asal ketika kita sudah mengeluarkan sedekah, infak, investasi ataupun untuk belajar ya, jangan ngedumel ya, jangan ngedumel. Kalau belum ada uangnya, Bunda mohon maaf, saya minta tempo, boleh enggak? Jangan ketika Bunda Dina mohon maaf ya, Bu, ini investasi belajarnya sudah jatuh tempo, mau diperpanjang lagi atau enggak? Malah ada loh, mohon maaf, dia marah-marah. Jangan salahkan Bunda Dina ya, teman-teman sayang, mohon maaf. Ini memang Bunda Dina itu tugasnya mengingatkan gitu, karena memang ini adalah kelas pembelajaran berinvestasi, karena ini adalah kelas pelatihan, bukan kajian gratis. Kalau kajian gratis, nanti teman-teman lihat rekamannya di YouTube, gampang, ada Bunda Susan share tiap minggu. Gitu, boleh aja. Tapi bedanya kalau teman-teman hanya mendengarkan kajian-kajian gratis, itulah yang menjadi perisai gitu. Kenapa? Karena tidak ada rasa berinvestasi, bersedekah untuk diri sendiri gitu kan. Kita belajar itu harus disertai dengan investasi, ya kan? Contoh sekolah, teman-teman TK, SD, SMP, SMA, waktu sekolah dulu tidak adakah biaya investasinya? Apakah benar-benar 0 rupiah sama sekali? 0, Bunda, yang bayarkan orang tua. Ya bukan begitu, berarti orang tuanya kan yang berinvestasi, ada dana yang dikeluarkan di sana gitu kan. Nah, bukan berarti tidak ada dana sama sekali gitu kan. Ya meskipun orang tua kita yang bayarin sekolah gitu kan. Nah, tapi apa efeknya? Ya, akhirnya kita menjadi ya sosok-sosok yang penuh dedikasi dan tanggung jawab karena ada investasi di sana. Kan tidak ada sekolah yang benar-benar gratis. Apa? Mana coba sebutkan sekolah yang benar-benar gratis, yang benar-benar ditanggung sampai buku-bukunya, segala sepatunya, seragamnya. Ada Bunda yang dapat beasiswa, oke, yang dapat beasiswa. Tapi benarkah tidak ada investasi sama sekali? Nggak beli pulpen dan lain sebagainya. Iya Bunda, tidak beli pulpen sama sekali. Tapi orang-orang yang mendapatkan beasiswa, mereka bergerak nggak? Ada rasa terima kasih di sana nggak? Pasti ada teman-teman, terima kasihnya. Pasti ada biaya investasinya, meskipun itu sekolahnya beasiswa, ya kan? Orang saudara saya yang dapat beasiswa juga pasti mengeluarkan investasi kok. Nggak mungkin enggak sekedar beli kertas suatu saat gitu kan? Pasti ada. Ya, buat transportasinya pasti ada, nggak mungkin benar-benar gratis. Nah, investasi di sana, ketika kita berinvestasi, maka pembelajaran kita akan sukses, membawa keajaiban, karena kita benar-benar rela mengeluarkan uang investasinya untuk sedekah diri kita sendiri, untuk belajarnya diri kita sendiri gitu kan. Ketika Bunda Dina mengingatkan, tolong jangan dijadikan perisai gitu kan. Itu hanya sebuah, ya ibaratnya Allah yang bikin warning gitu kan. Warning, kamu masih mau belajar enggak? Halo say gitu kan. Nah, Bunda Dina itu hanya kepanjangan lisannya Allah saja gitu kan. Ya kalaupun tidak ingin belajar tidak apa-apa, kan tidak ada paksaan gitu kan. Saya mau belajar yang gratis silahkan. Tapi fakta membuktikan ya bahwa orang-orang yang berlatih di magnet rezeki yang mengeluarkan dana dan investasi, faktanya dikembalikan Allah berkali-kali lipat. Benar nggak? Ayo, siapa yang merasakan itu ajaibnya? Entah itu ketenangan, keharmonisan rumah tangganya, ya. Karena rezeki sifatnya bukan hanya sekedar dari harta saja. Ingat-ingat itu, gitu kan. Ya, tiba-tiba anaknya lulus
apa namanya sekarang, sistem penerimaan mahasiswa ya perguruan tinggi nasional SNMPTN. Ngejanya agak sulit ya. Tidak mudah itu SNMPTN. Nah, tiba-tiba seperti itu ya. Kemarin juga ada yang beli garam rukyah. Bunda, saya berinvestasi untuk garam rukyah. Saya niatkan mandi ini bikin aura saya makin glowing kinclong dan anak saya bisa mendapatkan pekerjaan. Satu rumah tuh mandi garam rukyah semuanya gitu. Dan ternyata benar anaknya dapat pekerjaan. Terus bonusnya apa lagi? Dapat jodoh gitu. Nah lanjut pun masuk kelasnya privat RFFLOP biar tambah ajaibnya, jualannya makin laris. Iya pun, nah, luar biasa gitu. Akhirnya jualannya lancar jaya, tiap bulan nabung gitu. Nabungnya apa? Investasi dinar gitu. Kalau teman-teman sekarang harga dinar kok sampai 9 juta ya pakai sistem nabung aja deh dulu gitu, nggak apa-apa, boleh kok ya. Itu sama-sama berinvestasi ya. Sedekah adalah investasinya kita. Kemudian ketika kita mendapatkan rezeki lebih, jangan lupa uangnya diputar ya. Jangan hanya uangnya mandek ditabung, tapi nabungnya mohon maaf di bank gitu kan. Nabung di bank siapa? Apakah banyak keuntungannya? Enggak gitu. Nabung di bank itu gitu, selain nanti kita dapat potongan admin gitu kan, belum tentu bunganya 10%. Misalnya kita nabungnya 1 juta ya, belum tentu dalam 1 bulan ya bisa beranak menjadi sekian-sekian. Dan kalaupun beranak kadang-kadang jatuhnya riba, mohon maaf gitu kan. Nah seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau nabung, investasi aja pakai emas, properti. Nah caranya orang kaya itu seperti itu teman-teman ya. Orang kaya ya orang yang sudah sukses ya, selain pengusaha yang memang benar-benar piawai gitu kan, para konglomerat gitu kan, mereka itu nggak punya tabungan yang banyak di bank gitu. Mereka itu uangnya selalu diputar gitu. Tanya Bunda Susan, uangnya pasti muter terus gitu. Karena rahasia keajaibannya pengusaha itu memang seperti itu. Nah kalau teman-teman mau menjadi orang yang kaya, maka uangnya itu harus diputar, jangan mandek di rumah gitu. Karena belum tentu atau mandek di rumah itu di bank itu menjadi banyak, belum tentu. Tapi kalau kita mau investasi di emas gitu kan, teman saya beli dinar tahun 2021 ya, harganya masih 4 juta 1 dinar. Sekarang udah 9.200.000. Wah, berapa tahun? 4 tahun kenaikannya 100% lebih gitu kan. Ini kalau investasi emas. Kalau investasi di bank, deposito berjangka 4 tahun ya belum tentu untuk naik 100% gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian siapa lagi yang sinyal doanya selalu senantiasa diijabah? Wanita hamil ya, sinyalnya kuat. Nah, ketika ibu sedang hamil, ada nggak yang sedang hamil nih di ruangan ini? Ya, sinyalnya itu kuat ya. Jadi bukan hanya sinyal dari si ibu saja, tapi sinyal dari 2 orang janin yang ada di dalamnya. Ya, jangan salah, gitu kan, teman-teman. Janin, yang namanya janin, ya, itu bisa berbicara loh, bicara di alamnya, gitu, di alam mana? Alam kandungan. Dan ketika bayi-bayi tersebut yang masih ada di dalam perut berbicara di alam kandungan, ternyata dia masih bisa bercakap-cakap dengan alam lain. Contohnya siapa? Malaikat penjaganya ya, bercakap-cakap dengan siapa lagi? Dan Allah gitu. Ya karena memang Allah seperti itu gitu, walau alam seperti apa percakapan bayi gitu. Makanya ketika bayi lahir di dunia itu, teman-teman sering mendapati anak-anak kita ketika bayi, nah itu sering ketawa-ketawa sendiri padahal matanya merem, mereka senyum gitu kan. Nah, itu apa? Artinya mereka sedang ya bercanda dengan alam lainnya ya. Kalau orang Jawa bilang itu sedang bercanda atau dimomong sama malaikat. Baik, mereka usia lebih dari kayaknya 6 bulan gitu ya. Kalau tidak salah 6 bulan baru itu hilang, benar-benar hilang. Mereka udah nggak bisa senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu udah nggak bisa gitu. Nah, inilah ketika teman-teman sedang hamil, hati-hati, tidak boleh bicara sembarangan karena kata adalah doa gitu ya. Makanya kalau ada hal yang tidak baik, ibu hamil tuh sering bilang ini amit-amit ya bang bayi kayak gitu kan, boleh aja sih, nggak apa-apa, tapi kita banyakin istighfar aja gitu. Kemudian sinyal suami, istri, dan anak ya. Sinyal pasangan yang harmonis akan menyatu. Jika ada kesal dengan pasangan, teman-teman harus cepat istighfar agar tidak menghalangi sinyal doa kita masing-masing kepada pasangan kita gitu ya. Kemudian sinyal orang dan anak kepada orang tuanya itu juga menyatu, satu sama terhubung. Maka
tidak boleh kita kesal sama anak, karena anak adalah investasi akhirat yang bisa menyelamatkan orang tuanya, ya kan? Ya, masih ingat nggak 3 hal yang Rasulullah bersabda seperti itu? Apa? 1, ilmu yang bermanfaat. 2, sedekah amal jariah. Nah, sedekah dan amal jariah. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Udah itu aja yang dikuasai, teman-teman. Ilmu yang bermanfaat, ya kan? Bunda Susan belajar, Bunda Susan mengajar, ilmunya bermanfaat. Saya belajar, saya mengajar, bukan hanya mengajar untuk murid-murid, saya mengajar di sini untuk teman-teman juga, ya kan? Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, ilmu bermanfaatnya bagaimana? Sampaikan walau 1 ayat. Makanya saya di grup affiliate ya, kalau teman-teman belum mengikuti grup affiliate, mau ikut gabung silahkan gitu. Banyak ilmu-ilmunya di sana. Sampaikan, ya, masukin 1 peserta di kelas terapi FLOE, jangan berharap ujurnya dulu, tapi niatkan untuk membantu orang lain agar ilmu kita bisa bermanfaat. Loh, kok bisa Bunda? Kan saya nggak ngajarin mereka. Loh, teman-teman menyeru kepada kebaikan itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Ngasih tahu, nih loh ada kelasnya Pak Nas, nih loh kelasnya Bunda Arka. Itu teman-teman sudah termasuk ke dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan harus dermawan. Sedekah investasi nggak harus berupa uang. Sedekah flyer, pasang flyer kami di statusnya teman-teman, pasang flyernya Pak Nas, kalau ada SHMR, THMR, kalau ada TOMR, itu juga termasuk sedekah jariah ya teman-temanku. Ya kan? Nah, perkara nanti ada ujrah komisi dan lain-lain, itu bonus dari Allah. Belum masuk ke kelas ini di malam hari ini. Tapi, apakah ketika teman-teman berterapi sendirian, benar-benar bisa membayangkan dengan sempurna seperti teman-teman dituntun oleh Bunda Susan Alkanisa? Bisakah teman-teman menghadirkan wajah-wajah kekasih untuk kita kirimi sinyal cinta yang nyata? Wahai suamiku, wahai anakku, aku mencintaimu. Bisa nggak? Lah, anaknya di depan, Bun, anaknya di pinggir. Justru itu kan raganya yang ada di depan kita. Nah, yang kita bayangkan adalah ruhnya hadir di sini, memori kita, gitu kan? Nah, seperti itu langsung kita sending love. Ya, nanti habis ini kita sending love bareng-bareng, gitu ya. Disapa dulu, sebaik-baik sapaan. Wahai suamiku tercinta, wahai anakku, aku mencintaimu sepenuh jiwa ragaku. Mari yuk bareng-bareng kita ke surga. Yuk bareng yuk, satu keluarga kita ajakin ke Baitullah bareng-bareng. Bisa, pasti bisa. Lalu apa Bunda? Saat tawaf mengelilingi Ka'bah itu juga sinyalnya sangat kencang, ya kan? Makanya ketika kita ada di Baitullah, Bunda Susan yang paling tahu nih, jangan pernah berpikir hal yang tidak baik atau duniawi saja, ya. Nah, terus kemudian ada anjuran orang yang baru pulang haji atau pulang umroh, ya, kita deketin, nah, kita minta doain gitu, boleh aja, karena memang sunnahnya seperti itu. Ya, misalnya ya siapa nih yang tahun ini naik haji gitu, deketin gitu. Saya ada Pak dosen gitu, kemarin waktu mau berangkat haji saya ke sana gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti kalau pulang saya bisa ke sana lagi. Minta didoakan. Pak, minta doanya saya supaya dipanggil juga ke Baitullah gitu. Pasti kok mereka akan senang. Pasti saya doakan kalian semua ya bisa berangkat ke Baitullah bareng-bareng. Nah, seperti itu. Dan makanya ketika kemarin Bunda Susan siapa yang titip doa gitu. Banyak loh yang ajaib, titipan doanya itu berhasil. Tapi kadang-kadang mohon maaf kurang bersyukur, nggak ngomong gitu ya. Nah, yang namanya testimoni kalau sudah dapat keajaiban itu bicaralah gitu teman-teman, bicaralah. Karena apa? Bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Itu sama artinya teman-teman mengajak orang gitu ya. Banyak gitu ya yang doanya saat Bunda Susan umroh kemarin 1 tahun yang lalu hampir itu sudah ajaib semuanya, rata-rata. Yakin itu, coba tanyain itu. Pasti, saya masih punya catatannya. Si A, si B, si C nya gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak yang mengingkari. Nah, ketika kita tidak mensyukuri nikmat, kita mengkufuri nikmat, yaitu tadi akan dihantam dengan persoalan lagi. Supaya apa sih tujuannya?
Nah, ada paradox of candy lagi. Supaya apa tujuannya? Teman-teman kembali kepada Allah. Teman-teman banyak bersyukur kepada Allah. Itu tujuannya seperti itu. Nah, lanjut conclusionnya. Nah, ini teman-teman. Ini ada sebuah doa. Pernahkah teman-teman bisa mencatat doanya ya? Ini ya. Ya Allah, aku yakin doaku sampai ke langit. Aku percaya ibadahku perkuat sinyal rohani. Aku istiqomah menjaga wudhu, salat, merawat terumbu karang. Aku istiqomah belajar dan sedekah. Ini afirmasi. Doa afirmasi yang bisa dipraktekkan teman-teman semuanya. Ya, supaya apa? Ya itu tadi. Bisa istiqomah belajar, istiqomah menjaga wudhu, istiqomah dalam sholat, istiqomah merawat terumbu karang, istiqomah sedekahnya. Gitu. Sinyalnya biar apa tujuannya? Sinyal kuat ya, mencapai, menembus langit. Jangan cuma menggantung di awang-awang. Awang bukan awan. Awang-awang gitu, entah menggantung di mana gitu doanya ya. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah itu bilang ya, hambaku doanya itu pasti akan terkabul ya. Kalaupun tidak dikabulkan, boleh jadi ada perisai di sana, boleh jadi doanya masih nggak nyampe karena ada bertebaran di langit-langitku. Seperti itu Allah bilangnya di hadis qudsnya ya, di langit-langit. Jadi doa itu bertebaran gitu, kayak burung-burung bertebaran di awan dunia. Ibaratnya seperti itu. Nggak nyampe sinyalnya, tidak menembus ke langit. Belum ajaib jadinya. Nah, kalau mau ajaib maka harus kita perkuat sinyalnya terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang mari lanjutkan kita praktek terapi bersama-sama ya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan ya kirim di kolom komentar atau nanti boleh tanya sesi langsung. Tapi kalau untuk yang sesi langsungnya nanti teman-teman dibatasi ya, pertanyaannya hanya 3 orang saja, apa maksimal 5 deh gitu ya, kalau cukup waktunya ya. Pokoknya kita start terapi sekarang ya, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya, tergantung nanti banyaknya luka batin yang masih nempel. Kadang-kadang masih ada yang nangis-nangis pengen dipanjangin, dan udah susah nih jatuh udah nangis. Yaudah, benar-benar habis itu ya, benar seperti itu. Oke, siap teman-teman semuanya ya. Kalau terapi kita nggak perlu ambil wudhu, tapi teman-teman siapkan hati, siapkan rasa ya, siapkan jiwanya benar-benar hadir seluruh jiwa dan raga ya, supaya apa? Mengikuti prosesnya dengan jalan sebaik-baiknya ya, jalan yang terbaik gitu ya. Dan harus kita ingat tadi, supaya sinyalnya panjang ya. Setelah kita melakukan terapi ya, teman-teman jangan balik lagi ke habitat lama ya, misalnya gibah, kemudian teman-teman nanti ada perasaan masih kesel lagi dan lain sebagainya. Oke? Nah, silakan kita bersiap-siap, kita sambut kembali gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Pita, materinya dahsyat luar biasa ya. Teman-teman ada yang tidak bisa masuk ya, kayak Bunda Nursi tidak bisa masuk karena sinyalnya naik turun. Tapi saya sarankan tetap tenang, bismillah, besok tanya kepada anak muda gitu ya. Jadi teman-teman yang ada kendala di internet gitu ya, atau di digital gitu ya, di digital itu teman-teman bisa tanya ya ke anak-anak muda, tuh pasti nanti akan ada jawaban gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk materinya Bunda Pita ya. Nah, salah satu diantaranya agar sinyal kita panjang ya, rasa kita harus selesai ya. Bukan berarti wah selesai nih hidup saya, bukan. Rasa yang selesai itu berarti adalah yang sudah memaafkan, sudah rilis gitu ya, sudah nyaman, sudah sejuk, teduh, walaupun seperti apa hantamannya gitu ya, seperti apa tumbukannya, itu tetap kerennya tidak hanya di mulut ya, sampai ada keperasaan. Nah, itu sinyalnya kuat ya, karena ditandai apa yang seperti Bunda Pita tadi sudah jelaskan, ditandai ada selesainya perisai-perisai yang melintang ada di sana ya, sudah tidak ada keluhan, sudah tidak ada ngomongin orang, sudah tidak ada kekecewaan. Ini kan tandanya selesai teman-teman. Tetapi memang rasa yang seperti itu tidak bisa ujuk-ujuk teman-teman, tidak bisa ya, harus dilatih perlahan-lahan, karena jiwa kita itu kayak bawang teman-teman ya, kayak bawang yang di sana ada lapisan-lapisan kulitnya
harus perlahan-lahan satu persatu itu dilepas, ya. Kalau enggak rutin dilepas, dia bentuk lagi kotoran ada di tubuhnya itu, tubuh ruhnya itu. Ya makanya kita rutin gitu. Rutin di mana nih? Rutin ada di 2 kelas rilis gitu ya. Di Arta MR ini kan cukup aktif ya. Banyak yang kemudian dari dari Siti MR lain ya mungkin kurang aktif gitu. Akhirnya di sini senang gitu. Wah, di Bunda Arta nih aktif banget gitu ya. Dan alhamdulillah dari Siti MR yang lain juga banyak yang gabung di sini gitu ya, karena memang kita membutuhkan ada kelas-kelas seperti ini gitu ya, dan ini bagian dari ilmu magnet rezeki leher kita, teman-teman. Maka sekarang ini kita belajar, sebenarnya ini zikir tertinggi ya teman-teman ya, karena kita benar-benar merasakan seperti Allah itu hadir bersama kita, bersama nafas yang masuk. Nah, Allah menjaga kita ada di sana. Bayangkan teman-teman, apabila kita sudah tidak punya nafas, ya tentu ya akhirnya apa ya, innalillahi ya, gitu kan. Nah maka kita syukuri nafas ini hidup, gitu. Nafas ini ada cahayanya. Cahaya siapa? Cahayanya Allah. Allah itu ada di mana-mana, melingkupi alam semesta raya ini, menjaga kita, bagaikan memeluk kita setiap saat. Rasakan itu teman-teman. Nah akhirnya nanti kedamaian jiwa, kesejukan pikiran kita, perasaan kita juga damai, itu tercipta. Kalau sudah seperti itu, yang ketarik apa nih teman-teman? Keajaiban gitu ya. Sepil yang Bunda Rukmah jangan kepikiran. Karena kepikiran cenderungnya menarik hal-hal yang tidak baik. Maka berbahagialah, LOP lepaskan, biarkan jadi wilayah Allah. Kalau kepikiran berarti tidak yakin sama LOP Bunda, tidak yakin sama Allah tuh, ya kan? Jadi kayak dipikul sendiri gitu kan. Ya gimana ya biaya untuk orang tuaku nih haji gimana ya gitu kan. Nah enggak percaya tuh sama Allah, mana di Bunda Rukmah. Ya memang pikiran itu kadang ini ya, maaf ya, kayak anak kecil kan, dia menggoda gitu kan. Ya menggoda. Nah tapi bagaimana nih teman-teman? Kita bisa enggak mengendalikan pikiran itu? Karena diri kita lah yang harusnya mengendarai pikiran itu, yang harus mengendalikannya gitu ya. Jadi jangan kita yang dikendalikan sama pikiran aja gitu ya, tapi kitalah yang harus mengendalikan dia gitu ya. Saat ada persoalan hadir, kita ambil jarak aja, kita kayak melihat, oh di situ ya, oh kayak gini ya, sambil senyum aja gitu ya. Nanti ketahuan tuh solusinya. Tapi kalau melekat gitu, dipikirin gitu, ya ndak rampung-rampung. Latihan terus sudah Pak Ainis, Masya Allah Bunda Ainis, luar biasa, dahsyat. Nah teman-teman semua, agar sinyalnya panjang ya teman-teman, saya akan coba dulu ya untuk audionya. Kita akan terapi, akan rilis ya. Dan rilis ini teman-teman semua membantu dari garpu tala teman-teman ya. Nanti mudah sekali ngefek gitu, karena kalau misalnya teman-teman pakai garpu tala belum bisa pakai rasa, itu lama sekali. Nah saat garpu tala memakai ada rasa karena sudah terlatih, nanti garpu talanya mudah sekali membentuk cahaya, mudah sekali membentuk energi brilian teman-teman ya. Kemudian memberikan petunjuk jawaban tuh melalui apa? Feel, rasa ya, rasa yang nyaman, rasa yang sejuk, tiba-tiba kayak ada gambar membahagiakan gitu. Nah setelah selesai tenang, getarkan lagi tuh ya garpu talanya, nanti akan membentuk energi brilian yang menggerakkan tubuh teman-teman mencapai yang apa teman-teman impikan gitu. Ada kekuatan di sana membentuk otot kuantum ya, bisa narik dengan kuat ya. Apa sih yang teman-teman impikan? Mau aset, mau dinar ya, mau mobil, mau rumah, mau uang, bisa ya. Dengan ada garpu tala, ayat positifnya yang digetarkan selalu, jangan untuk di skip atau ditinggalkan. Nah saya garpu tala yang dari dulu masih tak baca terus ya, karena itu saya suka. Artinya ada surga, artinya ada air yang mengalir di dalamnya gitu. Saya tidak pernah skip, baca terus. Dan keajaibannya teman-teman, ayat garpu tala yang digetarkan terus menerus justru menjadi obat di persoalan-persoalan berikutnya. Nanti persoalan berikutnya datang sudah langsung ada jawaban. Karena kan Al-Quran itu sifat, Al-Quran itu cahaya. Saat kita terus getarkan, dia membentuk kayak sinyal cahaya. Ada di otak kita sebenarnya, ya, kayak pertok gitu di sini, ya banyak sekali. Nah kita tidak sempat tuh galau, ya insya Allah ya, Bismillah.
kemudian tidak sempat tuh murung, khawatir, udah langsung ada tumbukan tek seperti itu, langsung oh ini jawabannya, oh ya saya harus seperti ini, saya harus seperti itu, udah selesai, tinggal kita jalan lagi gitu. Anti galau, jaga energi bahagia. Keren apa tidak teman-teman? Keren ya? Oke, tahapannya memang harus dilalui ya. Nah, tahapannya ini adalah Jiwa